Oh, berarti Sementara proses ini, kalau tadi informasi ini menyebar luas bahwa ada masalah misalkan di proses putusan MK ini, yang lebih diuntungkan adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Begitu atau? Ya, sejauh ini gampang lebih ya? positif pada Anies Baswedan Muhaimin. Iya kan, kalau kita kutip Cicero itu kan, tanda-tanda keruntuhan negara itu kan gilanya hukum. Karena itu kalau kemudian awareness publik semakin besar tentang ini bisa berdampak cukup serius pada Prabowo Subianto dan Gibran. Saya merasa justru saya udah ngomong di Detikcom juga kemarin bahwa itu bukan pembangkangan, itu pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Katakanlah dia kan sekarang kader PDI Perjuangan. Hebat dong kader perjuangan melahirkan kader-kader seperti Gibran yang bisa dilirik oleh pasangan lain. Nah, oke, kita move on ya, kita ke Saidiman dulu. Pak Saidiman ini tadi udah menjelaskan ada problematikanya. Tolong diluruskan dulu hal-hal yang Mas Saidiman lihat lagi-lagi nih bicara dampak politik. Apakah misalnya tadi Ya, ini ada saling tuduh. Betul. Situ sudah punya motif politik. Iya. Yang satunya Anda sudah punya pandangan politik sendiri tadi, Bang. Iya. Ini Ujung-ujungnya ini problem politik sebenarnya. Ya, termasuk apakah Prabowo Gibran akan menjadi punya tambahan beban yang berat karena ada problematika ini, satu. Yang kedua, apakah Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin punya akan senjata, mendapatkan senjata amunisi baru, yang kuat untuk bisa bertarung ke depan nih, Mas Saidiman? Iya, saya kira selain persoalan legalnya tadi, saya kira persoalan dampak politiknya ini menarik. Tadi saya mengemukakan bahwa sebenarnya di dalam survei-survei sudah mulai muncul ya pembahasan tentang ini. Misalnya saya kutip saja ya dari survei yang paling terakhir dilakukan oleh Indikator Politik, ini tanggal 16 sampai 20 Oktober, itu baru ada sekitar 44,9% yang tahu keputusan MK itu, tapi ini bersifat umum. Lalu ketika ditanya kepada publik apakah mereka setuju atau tidak, itu ada 69,1% yang setuju dengan keputusan itu. Tapi ini bersifat umum, artinya mereka setuju bahwa dibuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kepemimpinan nasional, pemimpin nasional, agar mereka yang di bawah 40 tahun itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin nasional. Dalam hal itu setuju. Tetapi yang menarik kalau kita lihat dari sisi prosedur keputusan MK itu, ini bisa dilihat dari survei yang lebih mutakhir dari Carta Politika misalnya, yang dilakukan 26 sampai 31 Oktober 2023, itu yang tahu keputusan itu 62,3%. Lalu ada pertanyaan yang spesifik dari Carta ini menanyakan tentang pandangan bahwa keputusan MK itu merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Ada 49,9% yang setuju dengan pandangan itu, bahwa keputusan itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Yang tidak setuju 33,2%. Jadi kalau kita lihat dari sini, substansi keputusan untuk memberi kesempatan bagi yang lebih muda untuk ikut dalam proses kontestasi kepemimpinan nasional itu oke di publik. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ada prosedur yang tidak normal di sana, ini resistensinya kemudian muncul. Lalu misalnya kalau kita lihat implikasinya pada pilihan, misalnya dari survei Indikator, mereka yang tidak setuju dengan keputusan itu lebih banyak memilih Anies Baswedan. Oh, berarti proses ini, kalau tadi informasi ini menyebar luas bahwa ada masalah misalkan di proses putusan MK ini, yang lebih diuntungkan adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Begitu atau? Ya, sejauh ini lebih positif pada Anies Baswedan Muhaimin, netral pada Ganjar dan Mahfud, dan relatif lebih negatif pada Prabowo Gibran. Itu yang terjadi secara umum. Oh, walaupun Bang Masinton ini mengusung hak angket, Bang Masinton politisi PDIP, tapi yang diuntungkan malah Anies Caimin. Berarti abang yang teriak, Anies Caimin yang untung gitu, Bang. Bahwa siapapun yang diuntungkan dengan itu, ya masing-masing aja mau menggunakan itu, pintar, ya kan, kreativitas masing-masing. Tetapi ada satu hal yang mendasar dalam persoalan bangsa kita hari ini gitu loh.
Tanda, iya kan, kalau kita kutip Cicero itu kan, tanda-tanda keruntuhan negara itu kan gilanya hukum. Gitu loh. Berarti ini perjuangan konstitusionalitas gitu Bang. Oh iya dong. Enggak sekadar elektoral. Kita nggak boleh mengabaikan ini. Konstitusi itu, Pak, kita harus kesampingkan faktor elektoral, Pak. Karena ini mandat rakyat tadi. Undang-undang dasar dan konstitusi itu, Pak, bukan buatan pemerintah, Pak. Tapi dibentuk oleh rakyat. Ya. Dan disepakatin untuk mengatur pemerintah, Pak. Gitu loh. Dan mengatur penyelenggara negara. Itulah kita harus patuh terhadap konstitusi itu, Pak. Nggak boleh main-main hanya untuk kepentingan pragmatisme politik pendek ini. Nggak boleh berpikir sumbu pendek ketika kita bicara konstitusi. Karena itu persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa kita, Pak. Maka ketika kita bicara konstitusi, ya, kita itu harus beranjak bertransformasi dari politisi sumbu pendek menjadi negarawan, Pak. Kalau begini semua rusak, Pak. Apa yang menjadi roh dari konstitusi kita sekarang selain roh sebagai negara merdeka tadi? Roh dari konstitusi kita adalah reformasi dan demokrasi 98 itu, Pak. Kenapa? Kalau pemimpinnya menjalankan mandat dan amanat reformasi itu, dia nggak akan berpikir 3 periode, Pak. Tidak akan pernah dia berpikir dalam kepalanya untuk 3 periode. Apalagi dia lakukan, Pak. Karena dia menjaga mandat, amanat, reformasi dan demokrasi itu. Itulah mandat dari yang terkandung dalam jiwa dan semangat konstitusi kita. Ketika ini dia amandemen, Pak. Itu, Pak. Jadi kita nggak ada tawar-menawar terhadap konstitusi ini, Pak. Gitu loh. Jadi kalau masih ada pemimpin yang berpikir dia akan mau 3 periode, berarti dia nggak ngerti dari jiwa dan roh semangat konstitusi yang sudah kita amandemen ini. Kucing kurap berarti itu pemimpinnya, begitu. Iya kan? Dia mengkhianati, Pak. Ini siapa? Dia sudah tidak adil dari pikiran. Enggak, kalau ada pemimpin yang berpikir 3 periode. Iya. Kalau ada. Kalau Itu. siapa? Ya kan kalau ada. Dalam Saya matematika nggak ada menyatakan X sama siapa. dengan Y sama dengan Z itu ada. Ya, saya Siapa? tidak mengatakan siapa. Agar inilah yang termaktub dari roh dan jiwa konstitusi kita. Apalagi roh dan jiwa konstitusi kita dalam penyelenggaraan negara. Tidak boleh ada nepotisme. Kenapa kemudian Termasuk di partai-partai putusan ya? MK kemarin termasuk di dalam partai-partai. penyelenggaraan negara, pengelolaan Iya, sama negara. dong. Pengelolaan Partai-partai itu pengelolaan lembaga negara, pendidikan Pak. politik Enggak. untuk menyalurkan Makanya kader-kadernya Bapak- menjadi calon pemimpin Maaf, nasional, Bapak. biar nggak debat kusir lagi, Pak. Enggak debat kusir itu. Makanya Itu dibaca. tentu saya harus lurusin juga dalam dong. aspek penyelenggaraan negara, gitu loh. Dalam aspek penyelenggaraan negara, partai itu dia urusan dapurnya sendiri masing-masing. Jadi, ya, itulah roh dan jiwa kita mengelola negara pasca reformasi, Pak. Kenapa kemarin publik bereaksi begitu tajam atas putusan MK? Kenapa? Karena publik sejatinya dia tidak ingin ada nepotisme dalam penyelenggaraan negara kita. Gitu loh. Jadi itu yang tidak dipahami kalau orang mengelola negara tidak memahami roh dan jiwa konstitusi. Jadi gini, Pak. Inilah yang membuat sejarah Ya, kita gini. mundur terus. Yang nepotisme ini Begitu, juga Bapak. perlu diluruskan juga, karena hampir seluruh negara di dunia, kalau kita lihat perilaku politisinya itu banyak yang ya sangat identik dengan nepotisme. Katakanlah misalnya di Malaysia, ya kan, Anwar Ibrahim, anak istrinya jadi politisi dari dulu loh itu. Dia berproses, Pak. Oh, iya Dia artinya berproses. begini Ini Pak, nepotisme ini jangan dengan jangan dibela-belakan dulu. Ini sebentar, ini saya mau melanggar menerangkan. aturan. Lihat di Amerika, keluarga Kennedy sampai sekarang masih ikut main. Tapi tidak melanggar aturan, Negara-negara Pak. lain, mana yang dilanggar? Maka dibacalah TAP MPR. Enggak, yang dilanggar itu yang mana? 11. Enggak, sebentar, yang tahun dilanggar yang mana, 98. Bapak? Penyelenggaraan negara Bukan, yang bebas dari Menurut korupsi. Pak Masinton itu yang dilanggar yang mana? Nepotismenya. Yang mana? Putusan. Putusannya mana? Putusan MK. Jadi begini. Pamannya. Justru Makanya pamannya diadilin. Bukan loh. Orang datang ke Gimana? Mahkamah Konstitusi itu untuk mengancari keadilan. Sudah diputus. Sebagai negara hukum kita tentu harus menghargai itu. Ada persoalan yang mungkin diduga katakan pelanggaran etik lalu dibawa ke MK. MK udah diputus juga.
Berarti semua prosedurnya sudah ada, Pak. Iya kan? Ya kita hormati dong. Ya kita mestinya. hormati, Nah siapa sekarang bilang gini, nggak hormati? Bapak mengatakan ada nepotisme. Gimana? Saya tanya, hampir di semua partai politik yang ada ini, kalau dilihat, dicek Pak, nggak bisa kita hindari karena ayahnya jadi politisi, maknya politisi, kan anaknya ikut. Bos, Kan anaknya ikut. nepotisme dalam penyelenggaraan negara Kan dengan apa dilarang? menabrak Misalnya anaknya aturan. ikut, enggak dong. Nggak Maksudnya, ada. Yang dia juga Dibedain ini kan tidak ada yang dong. melanggar, nggak ada yang melanggar aturan. Pengelolaan Nggak ada yang melanggar aturan. Bang, izin. Kok nggak Yang mana yang dilanggar? Kok nggak ngelanggar Yang dilanggar yang aturan? mana? Ya 40 tahun. Iya kan sudah gimana? diputus sama MK ya boleh. justru- Berarti kan nggak Kata melanggar. Pak Justru Mahfud putusannya diputus. masih sah tapi Iya, Bang. sah, Kata Pak gimana? Mahfud masih sah. Yang Iya. Pak Mahfud tadi coba tampilkan Pak Mahfud. Kalau ngomong itu kok. sah, maka dibilang saya katakan di awal tadi prosedurnya cacat karena ketua MK-nya meloloskan. Tapi maka kan dia tetap diputus. sah Bapak Masinton. Bahwa sah Dia menghormatin sah. iya gitu loh. Jangan Kembali lagi ke mutar. Bang Ini Putih ada Sultan motif tadi. apa ini mengatakan nggak sah lagi? Ada Balik Ya, motif saya lagi tidak loh. menyatakan tidak Takut, sah. gini loh, gini. Gimana? Saya takutnya gini, bentar, saya takut. Ini kan Ya. sebentar dulu dong. Saya nggak ada menyatakan tidak sah. Enggak. Nah, Jadi gitu saya loh. takut gini. Ini kan ada putusan MK. Lalu dianggap ada dugaan macam-macam. Lalu dibawa ke MK. Udah putusan semua nih. Saya khawatir masih ada orang mempersoalkan seperti Bapak Masinton. Enggak. Saya nggak persoalkan. Ini lagi persoalin Loh, nih. Nanti saya nggak takutnya, mempersoalkan, sebentar dulu, Bos. takutnya saya kalau ada muncul begini-begini, setiap putusan yang Ya, sorry dilahirkan ya. oleh lembaga peradilan akan muncul yang begini-begini. Sorry Jadi ya, nggak ada kewenangan Nggak. otoritatif yang dimiliki oleh lembaga Nggak, peradilan. Nggak biar awal nggak juga tuh. bablas. Saya tidak ada mempersoalkan masalah putusan MK tadi. Gitu Lalu loh. yang dipersoalin apa dong? Apanya? Tadi, Nepotismenya. dari tadi katanya nggak bisa 40 Bang, tahun. ini Nggak agak bisa. nyambung. Itu kan putusan MK bagaimana? Bang, Lah iya, nepotisme. Jangan lari Bisa. lagi begini, Nepotisnya Bos. di sana, atau ini kalau nyambung nggak sebenarnya dia. dengan atau ini masalah perasaan sakit hati aja. Karena kemarin presiden sempat ngomong juga kan Ya. bahwa politik ini gagasan aja lah. Ide dan gagasan. Jangan kita main-main soal Drakor. hati apa Blackpink, Blackpink drama abang ini kan. Ini kan agak-agak dramatis Itu. ini kan. Coba kita dengarkan Ya, lagi Bang. kita Pernyataan lihat. presiden, Pak Idam. Pernyataan presiden. Ah, ini kemarin, bagus Pak nih Idam. pernyataan presiden. Mohon jadi renungan kita semua toh. Cari renungan lah, renungan. Coba kalau perlu direkam nih. Ini memang ada Bang. Emang ada rekaman ya? Ini Iya. Enggak, saya tahu maksudnya Pak Masinton kan perlu Ya. merekam secara baik. Mana Pak Idam? Bang ini enak loh Ya, Bang. makan dulu, Pak. Iya, Pak. Paten kali. Paten kali. Hari ini Nah, ini penting. yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Bang Masinton gimana? Iya, Drakor semua nih. Iya. Mungkin juga kritiknya drakor, tarung ininya ide, drakor. tarung gagasan. Itu kita, Pak. Iya kan? Drama ini kan dimulai dari drama kayak film ini, sinetron apa itu? Apa? Iya Bang? kan? Apa Udah lupa, Bang? Bang. Sinetron Sinetron. Cemara itu dulu. Iya, dramanya dimulai dengan MK, Pak. Drama keluarga apa segala macam. Maka diplesetin jadi mahkamah keluarga. Itulah dramanya, Pak. Nggak ada. Kita justru mendorong kontestasi gagasan, Pak. Iya kan? Bukan sekedar wilayah perasaan. Karena Bukannya- politik itu bukan wilayah perasaan. Bukan- Gagasan. Bukannya MK Makanya saya usulkan angket. Bukannya Itulah gagasan. Bang, Bapak bilang perasaan karena nggak ini. Bapak Enggak, saya nggak bilang perasaan Ya, tadi. Saya bilang ini karena layak ini enggak sikap sebentar, itu- bentar. itu jangan. perasaan, Ini Pak. nanti melenceng lagi. Saya Enggak. tidak mengatakan perasaan. Enggak, Yang saya katakan sebentar. Bukan, dikomentari. Yang saya katakan ini layak dilanjutkan apa enggak? Angketnya Iya. itu kan dari tadi bukan perasaan. Nah, Tapi jadi- begini yang soal drakor tadi jangan nuduh sebelah lagi. Nanti Kita nuduh nggak sini lagi. nuduh. Nuduh sini. Tadi itu barusan. drama itu kan Ngomong- dimulai di Mahkamah Konstitusi. Iya kan nuduh sini, nuduh ke sana, Iya, loncat saya sana, nggak loncat nuduh. sini. Bapak lurus aja Nah, tap gitu kita loh. balik ke Mas Ediman dulu bentar. Mas Ademan. Mas, mohon izin. Habis dulu makanan dulu. Nah, ini kalau kita melihat Bang Masinton ini agak Emosional. emosional, bukan emosional, ya. Konsisten. Agak semangat. Konsisten dan semangat. Semangat lah. Dalam Oke, isu semangat. MK, Semangat. MK dan
masalah batas usia ini agak mirip nih dengan sesuatu yang tersebar di media sosial, yaitu survei yang mengatasnamakan SMRC gitu ya, di mana di dalam survei itu ada Saran tindak. salah satunya menyerang terus masalah MK ini. Nah itu benar. Tampil juga nggak apa? Oh ya tadi. tweetnya beberapa Potongan Ini tweet juga pengen yang konfirmasi beredar juga di ke media Mas. sosial. Ke Mas Saidi, Apakah Mas benar Saidi, ini surveinya. rekomendasinya SMRC untuk Bang Masinton konsisten istiqomah Gua untuk baca juga enggak, gimana? Iya. Oh, enggak sampai. Itu survei kemarin tuh Mas. Iya, yang ramai. ramenya dikutip Bang Andre Rosiade lah kita awalnya kan. Bukan, gitu. tapi aneh juga Bang, Ya, Pak ya. Masinton nggak baca Betul. ya. Yang itu maksudnya, yang lain baca. Yang ini Mas Adi mana? Enggak tahu gua. Siap. Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa itu bukan dari SMRC. Kita tidak ada rilis survei seperti itu. Baru kemudian yang kedua, apakah kasus MK ini tadi saya kira saya tadi sudah sampaikan bahwa kalau publik itu mengetahui prosesnya itu bisa agak merugikan ya kubu Prabowo Gibran. Karena alasannya adalah bahwa publik saya kira sangat sensitif soal persoalan hukum ini, karena aspek yang dinilai salah satu yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nasional menurut publik adalah dia tidak punya persoalan hukum, baik korupsi maupun persoalan integritas yang lain. Karena itu kemudian di dalam temuan kita juga menemukan bahwa tokoh seperti Mahfud MD itu mendapatkan likability tertinggi di antara semua cawapres, bahkan mengalahkan para capresnya. Saya kira itu terkait dengan rekam jejak Pak Mahfud yang memang cukup berintegritas begitu ya. Izin, Karena Mas. itu saya kira Tweetnya Ya. di out dulu. Ini tweet ini yang salah satu rame. tweet yang tersebar juga nih Mas. Ini betul nggak tuh Mas? Ya. Data-datanya itu Mas. Ya. kami tidak ada rilis soal itu. Jadi itu bukan Tidak dari ada rilis SMRC. atau tidak ada data soal ini Mas? Untuk memastikan. Itu bukan dari SMRC. Oh ini bukan dari SMRC ya? Oh, berarti Nah. yang beredar di mana-mana. Ini Bukan hoax SMRC. berarti ini. Ya, bisa dikatakan demikian. Oke, ini hoax dan ada nggak langkah hukum yang akan diambil SMRC dengan mengutip namanya SMRC kayak gini, Mas? Ya. Ini kan agak bahaya nih. Iyalah. Ya, tapi saya kira bukan yang pertama. Sebelumnya juga pernah, dan di beberapa daerah juga pernah SMRC seolah-olah keluar dari SMRC padahal kita tidak ada rilis tentang itu. Langkah tindakan Akan ngambil langkah hukum nggak Mas? Sejauh ini kita belum membicarakan. Masih ini. Ya, SMRC. buat paten-patenan aja, Pertama buat kali. paten-patenan. Ya, Kak, ini merugikan SMRC nggak ini, Mas? Menurut Mas Saidiman. Ini salah Tapi satu kurang. akun yang menyebarkan ini nih. Rudi Kurawa nih. Rodi Lingka ya Kurawa. Dulu ente. Ya ini salah satu aja, ada beberapa yang lain, Iya. cuma ini agak rame lagi. Ada Pak Andre Rosiade juga ya. Tapi nggak Itu tidak ditampilkan terlalu ini ya. merugikan atau tidak, tapi intinya kalau kita lihat sih atensi publik ini artinya bahwa survei kalau dari SMRC cukup kredibel gitu ya. Mungkin itu yang saya tangkap. Tapi sejauh ini SMRC belum ada rencana tindak lanjut atas kasus itu. Oke. Oh, tidak ada tapi mungkin nanti akan melaporkan ke pihak berwajib, Mas. Bisa saja. Oh, oke. Yang bisa saya jawab sekarang kita belum ada Iya. rencana. Mas, apakah jika isu MK ini di-running terus oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud, meskipun tadi bukan rekomendasinya karena surveinya sendiri nggak pernah ada gitu ya, apakah itu akan berdampak positif sih Mas? Kalau memang Pak Ganjar atau PD Perjuangan itu terus konsisten untuk mengekskalasi persoalan MK ini gitu ke depan. Apa positif negatifnya Mas? Kok Pak Ganjar aja? Bagi buat Pak Ganjar dan buat Pak Prabowo, kan Pak Prabowo udah Tadi katanya Pak Pak Anies juga, Pak Anies Anies, soalnya Anies, diuntungkan ya, kalau udah iya, baca Pak Anies. survei indikator. Buat Pak Ganjar dan Pak Anies Iya kan? dalam Iya. mengekskalasi kasus ini. Berdasarkan data sementara ya yang ditemukan ya baik oleh tadi indikator politik maupun carta politika, ya saya kira memang itu ada dampaknya, terutama pada Prabowo Subianto, karena itu kalau kemudian awareness publik semakin besar
tentang ini bisa berdampak cukup serius pada Prabowo Subianto dan Gibran. Memang Ganjar Pranowo agak netral ya sejauh ini sampai sekarang terhadap isu ini, tetapi kan kalau kita lihat pertarungan yang paling sengit di papan atas kan Prabowo dengan Ganjar atau Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud, karena itu kalau kemudian suara Pak Prabowo turun itu artinya akan menguntungkan secara elektoral Ganjar Pranowo, itu persaingan di tingkat atas bisa Pak Ganjar bisa lebih baik gitu ya. Sementara memang Anies Baswedan yang berada di posisi ketiga sejauh ini, kalau kita lihat berdasarkan survei sementara memang lebih diuntungkan ya. Ada korelasi positifnya dengan elektabilitas Pak Prabowo yang Anies turun. Baswedan. Prabowo yang turun. Tapi sebenarnya ini bukan kasus unik atau hanya kasus ini, tetapi kasus-kasus hukum yang lain sebenarnya yang terkait dengan para capres itu juga punya pengaruh. Misalnya kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, kasus IKTP misalnya, atau kasus Formula E di Jakarta. Itu kalau pengetahuan publik meningkat itu merugikan masing-masing capres yang terkait dengan itu. Jadi ini salah satu kasus saja. Ya, secara konsisten kita lihat ada pengaruhnya. Persoalannya di publik, pengetahuan publik tentang kasus-kasus itu agak kurang. Misalnya kasus 98 itu hanya sekitar 20-25% saja publik yang tahu. Tetapi bagi mereka yang tahu itu cenderung menganggap bahwa keputusan Dewan Perwira ketika itu memberhentikan Pak Prabowo itu dianggap benar gitu, dan itu punya pengaruh elektabilitas, mengurangi elektabilitas Prabowo Subianto. Mas, kalau efeknya ke approval rating Pak Jokowi gimana? Karena approval rating Pak Jokowi juga berpengaruh juga nih bagi calon-calon yang mungkin nanti secara nyata gitu mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Ini gimana, Mas? Ya, memang approval rating atau korelasi antara approval rating dengan elektabilitas para capres ini memang kita temukan ada gitu ya. Misalnya pada Anies Baswedan sejauh ini korelasinya negatif. Jadi kalau approval rating Pak Jokowi naik, dia negatif pada Anies. Sementara pada Ganjar dan Prabowo itu positif sekarang. Jadi kalau approval rating pada Pak Jokowi naik, kecenderungan elektabilitas kedua tokoh ini juga cenderung naik. Sebelumnya kita menemukan bahwa publik lebih banyak yang menyatakan bahwa Pak Ganjar ini merupakan tokoh yang dipilih atau didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi belakangan sekarang ini udah mulai seimbang posisinya antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Dan kita melihat memang ada pengaruhnya pada persepsi publik itu. Tetapi persepsi publik mengenai siapa yang didukung atau siapa yang bisa melanjutkan Pak Jokowi ini sebenarnya bukan hanya pada aspek benar-benar ya secara eksplisit dukungan dari Pak Jokowi itu, tapi lebih banyak sebenarnya pada aspek persepsi publik mengenai siapa tokoh yang benar-benar punya karakter yang kira-kira mirip dengan Pak Jokowi, yang punya kualitas personal yang kira-kira secara objektif bisa melanjutkan Pak Jokowi. Dan saya kira itu nanti akan ditentukan pada debat misalnya. Salah satu peristiwa penting nanti pada debat. Jadi di situ publik akan disuguhkan ya pengetahuan yang lebih detail tentang siapa tokoh yang bisa dianggap sebagai representasi atau yang akan melanjutkan kinerja Pak Jokowi atau yang tidak. Mas, sekali lagi nih Mas, ini karena mumpung masih ada di sini nih Pak Torik ya. Ya, masih ada kan, masih ada tadi. Masih ada soal survei tadi ya. Ini juga ramai mengatakan bahwa ini adalah dokumen internal dari pemenangannya Mas Ganjar yang bocor. Nah, ini bisa dikasih klarifikasi nggak Mas? Benar atau enggak itu, Mas? Kami tidak tahu, saya tidak tahu. Yang Ya. jelas itu bukan dari SMRC. Oke. Ya, oke. Jadi bukan. Jadi yang menyebut keunggulan 45 banding 22 tadi udah bukan. Ya, Bukan atau dari yang tadi SMRC. pengetahuan publik terhadap kasus MK itu hanya berapa? 30% itu juga nggak benar karena memang dokumennya dan 65% dari itu sebetulnya tidak masalah dengan Gibran. Itu perlu dicatat juga. Itu survei indikator. Mas, survei iya, indikator. jadi kalau ini kan kayaknya kalau dari gambaran diskusi Bang Saleh dan Bang Masinton, ini kan merepresentasikan kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Ganjar.
Kalau 2 ini berarti tengkar terus, ada kemungkinan berarti Amin yang menang nih Mas ya. Bisa mendapat untung banyak ini ya. Bisa, Jadi Mas. ini bertengkar, Iya. Amin menang gitu ya. Kalau dari baca data tadi ya. Belum tentu juga, karena kan kalau kita lihat secara keseluruhan kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini sebenarnya berbagi ceruk yang sama, terutama yaitu mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Tetapi Pak Prabowo ini ada juga bagian kelompok lain yang di luar itu yang juga masih ada di Pak Prabowo Subianto, yaitu kelompok yang cukup kritis juga dengan Pak Jokowi. Katakanlah salah satu kelompok yang cukup besar adalah massa 212 ketika itu. Kita menemukan di lapangan bahwa ada sekitar 15% publik atau pemilih Indonesia yang setuju dengan gerakan 212. Itu artinya kalau kita totalkan mungkin sekitar 30-an juta gitu ya. Dan kecenderungan pilihan mereka itu kalau tidak ke Anies Baswedan ke Prabowo Subianto. Jadi masih ada kelompok yang juga kritis pada Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo Subianto sekarang. Selain bahwa sudah mulai masuk mereka yang pro terhadap Pak Jokowi ke kubu Prabowo Subianto, berbagi dengan Ganjar Pranowo. Mas Saidiman, apakah dengan situasi politik terkini, Mas Ganjar sendiri bisa bertransformasi dari sosok yang akan melanjutkan Pak Jokowi atau mengusung keberlanjutan menjadi tokoh oposisi baru, menjadi tokoh perubahan, menggantikan atau bersama Mas Anies menjadi di beberapa oposisi tempat tuh kita udah dengar itu kan. Karena Bang Masinton ini udah narasinya udah agak oposisi, udah kayak balik. Gue ingat Bang Masinton 2012, 2013. Udah kayak Rizal Ramli. Lagi ke oposisi mana Bang RR ini ya. Mahasiswa terus bergerak. Iya, Gimana saya kira ada potensi ke sana ya, dan kita melihat memang ya salah satu yang kritis sekarang terhadap Pak Jokowi, dan saya kira bukan hanya sekarang ya, dalam beberapa peristiwa sebelumnya juga kan seringkali PDI Perjuangan walaupun merupakan partai pendukung utama pemerintah, tetapi memiliki kebijakan yang berseberangan dengan pemerintah, misalnya katakanlah dengan penyelenggaraan U20 atau kemudian sebelumnya aspirasi mengenai penundaan pemilu, 3 periode untuk presiden dan seterusnya, itu kan datang dari pemerintahan Pak Jokowi, tetapi PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati itu sangat konsisten menolak itu. Jadi ada presidennya sebelumnya di mana PDI Perjuangan walaupun pendukung utama pemerintah tetapi cukup kritis. Nah, saya kira kemudian menjadi semakin keras sekarang ini. Kalau dikatakan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo bisa berseberangan secara langsung dengan pemerintah, saya kira mungkin saja itu terjadi. Tetapi kan publik kita ini tidak serta-merta hanya karena secara politik berseberangan dengan Pak Jokowi, pilihan politiknya untuk presiden, kemudian menganggap bahwa Ganjar Pranowo atau PDI Perjuangan benar-benar seperti misalnya Anies Baswedan, antitesa terhadap pemerintahan. Bisa jadi tidak begitu cara pandang publik kita. Publik kita itu kan sangat percaya pada rekam jejak dan platform kebijakan gitu ya. Jadi karena itu saya melihat bahwa definisi tentang melanjutkan pemerintahan sekarang itu kan tidak mesti sesuai dengan preferensi politik pragmatis Pak Jokowi, tetapi boleh jadi publik melihat yang disebut sesuai dengan keberlanjutan itu boleh jadi dilihat pada karakter personal dari tokoh yang akan bertarung itu. Katakanlah misalnya kalau kita lihat cara pidato Pak Ganjar kan agak mirip sebetulnya dengan Pak Jokowi dalam setiap kebijakan yang dibahas oleh Ganjar itu kan sangat detail gitu, melihat sisi trade off dari semua kebijakan gitu ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif dan seterusnya. Kalau kita lihat cara melihat persoalan, Pak Ganjar Pranowo ini memang rada mirip dengan Pak Jokowi. Sementara Anies Baswedan juga cukup detail membahas kebijakan-kebijakan, tetapi dari posisi yang berbeda, yaitu yang benar-benar perubahan gitu, antitesis. Pak Prabowo Subianto saya sejauh ini kita tidak melihat membahas kebijakan dengan cukup detail. Yang banyak muncul dari Pak Prabowo sekarang ini ya memuji apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau kemudian mengemukakan aspek-aspek yang besar gitu ya soal tidak detail lah intinya pada kebijakan itu. Kemudian juga saya kira aspek rekam jejak yang mirip juga dengan Pak Jokowi gitu ya, sama-sama dari kepala daerah, sama-sama dari Jawa misalnya dan seterusnya, itu juga bisa dilihat oleh publik sebagai
aspek yang objektif untuk menilai tokoh itu masuk dalam kubu keberlanjutan atau perubahan gitu. Saya kira aspek-aspek yang objektif demikian akan cukup berpengaruh di masa depan. Baik. Jadi kurang lebih hipotesanya Mas Saidiman, mau sekarang Bang Masinton keras, pendukungnya Mas Ganjar juga keras kepada Pak Jokowi, tapi tetap persepsi publik Mas Ganjar adalah Pak Jokowi adalah Mas Ganjar. Nah, gitu. Itu kurang lebih begitulah. Jadi harus lihat rekam jejak yang lama. Jadi masih pewaris tahta Pak masih Jokowi berebut pulung Jokowi iya. berarti ya? Bukan Pak Prabowo. Bukan Gibran. Oh iya. Bukan Gibran. Ini hipotesa Mas Saidiman. Gak apa-apa juga. Iya. Oke, Mas Saidiman, kamsiah. Terima Sudah kasih mau banyak. join bersama kita. Thank you, Terima kasih Mas. banyak. Kamsiah, Mas. Nah, Bang, gimana tuh, Bang? Jadi begini, Menarik tuh. saya sebetulnya senang saja kalau misalnya katakanlah misalnya kayak PDI Perjuangan mengambil posisi misalnya oposisi terhadap apa yang sekarang, pemerintahan sekarang. Dalam konteks mengkritisi, karena biasanya kritik itu kan bukan buruk juga. Ada konteksnya kritik itu baik ya. Itu sebetulnya boleh aja. Apalagi kalau mengambil posisi adanya perubahan. Tadi kan itu kan tawarannya. Menurut saya baik, tapi ya kita harus ingatkan juga kepada PDI Perjuangan dan teman-teman yang ada di sana bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini tidak lepas daripada karya dari PDI Perjuangan dan rekan-rekan koalisi lain. Kan begitu. Ya kan termasuk menjaga stabilitas, memberikan bantuan supporting politik kepada Presiden Jokowi sehingga sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Itu kan sebetulnya prestasinya Jokowi yang sekaligus prestasi anggota koalisi kan begitu. Lalu tiba-tiba kalau mereka mau berubah berarti kan catatan prestasi itu akan berarti nggak ikut catatan tidak itu ikut berarti. lagi catatan itu. Jadi itu sebetulnya Keluar dari kakak ini. berarti merugikan Bisa kakak. mereka gitu lah. Sekarang sampai hari ini kan tidak terjadi itu. Mereka tetap aja dengan Jokowi oke, nggak ada masalah. Bahkan saya dengar Gibran juga kan belum diperjelas nih, statusnya baru katanya tidak terdaftar lagi segala macam. Tapi sampai sekarang kita nggak melihat apa yang terjadi saya karena Gibran sendiri kan saya kira masih menganggap dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Buktinya tadi malam di Golkar aja nggak datang. Iya kan? Misalnya, itu contoh lah ya salah satu. Ya lalu orang bisa nafsirkan macam-macam ketidakhadiran itu gitu. Nah karena itu, dalam konteks politik nasional yang memang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat gitu. Apapun pilihan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu ya saya kira kita harus terima apa adanya gitu. Bang, kalau mau persepsi- ambil posisi perubahan monggo, tapi dengan catatan yang saya sebut tadi. Tapi kalau masih tetap dengan Jokowi misalnya nanti kalau menang misalnya Ganjarnya dia harus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya kan melanjutkan perubahan, melanjutkan apa yang sudah terdapat sekarang ini gitu loh. Bang, kalau persepsi tadi Bang Saidiman bilang meskipun sekarang Bang Masinton pendukung Pak Ganjar dan PDI keras ke Pak Jokowi, tapi tetap publik itu persepsinya ya Pak Jokowi itu kelanjutannya Mas Ganjar. Mas Ganjar itu yang paling mirip dan identik dengan Pak Jokowi. Ya saya kira bukan itu Prabowo ataupun Gibran bahkan. untuk pada katakan tataran tertentu itu penilaian seperti itu boleh-boleh saja. Karena apa? Karena Pak Jokowi ini sampai sekarang itu kan merasa dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Dari awal dia memerintah di Solo sampai dia jadi presiden 2 kali tidak pernah keluar dari PDI Perjuangan dan bahkan PDI Perjuangan tetap merasa bahwa beliau ini adalah kader PDI Perjuangan gitu. Jadi wajar kalau misalnya itu melekat. Boleh-boleh saja. Nah muncul sekarang anaknya nyalon di katakan calon wakil presidennya Prabowo. Tetapi anaknya sendiri kan sampai sekarang ini masih dianggap bahwa adalah kader PDI Perjuangan. Jadi melekat itu masih boleh-boleh saja gitu loh. Tapi tentu kami berharap bahwa kalaupun misalnya nanti Prabowo dan Gibran ini maju dan menang, kita tidak akan mempersoalkan, Anda kan PDI Perjuangan, Anda kan harus begini, harus begini. Tidak. Karena kemerdekaan dia sebagai warga negara untuk menentukan pilihan politiknya, berafiliasi dengan partai politik manapun, itu dilindungi bukan hanya oleh undang-undang, bahkan oleh yang maha kuasa sekalipun itu dilindungi dan itu diakui oleh semua negara di dunia, ya kan? Jadi saya kira boleh-boleh saja dia sah-sah saja gitu. Jadi nggak ada masalah. Bagi kita nggak ada masalah. Dan yang paling penting concern kita adalah ini pemilu ini ya jangan debat-debat kusir lah seperti yang tadi Pak Masinton sebut tadi. Jangan debat kusir. Kita juga nggak mau. Kita pingin ke depan ini udah selesai nih soal putusan MK, ya kan? MK sudah selesai. Udah pokoknya capres-capres sudah ada. Nah, nanti kan ditetapkan finalnya. Ini 3 orang daftar calon tetap maksudnya kan. Difinalkan ada 3 calon pasangan. Ini ke depan harus bersaing dalam konteks adu gagasan, adu ide. Tapi
yang ditawarkan ke masyarakat. Tuduhan sebagai pembangkangan ini gimana menurut Bang Saleh? Saya merasa justru saya sudah ngomong di Detikcom juga kemarin bahwa itu bukan pembangkangan, itu pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Katakanlah dia kan sekarang kader PDI Perjuangan. Hebat dong kader perjuangan melahirkan kader-kader seperti Gibran yang bisa dilirik oleh pasangan lain. Lalu muncul dan diterima oleh pasangan lain itu. Begitu sudah maju, nanti andai kata menang. Yang menang itu sebetulnya bukan hanya Gibran, tetapi partai di mana dia dididik gitu loh. Dilatih. Kan sampai dia jadi wali kota Solo kan masih kader PDI Perjuangan. Nah karena itu dia masih berjuang juga, ya kan, untuk menang. Berjuang itu apa? Ya untuk PDI Perjuangan. Nah ini mestinya harus sama-sama dipahami. Tapi ini kan tergantung perspektif lah bagaimana caranya itu ya. Apakah ini ditafsirkan baik, tafsirkan buruk. Kalau udah soal tafsir ini kan udah nggak bisa kita giring ya. Masih tahu harus ngomong pejuang Bang kalau kata. Cekin nongkang. Pejuang itu orang yang punya sikap, Pak. Punya sikap kan? Emang Gibran nggak punya sikap? Ya nggak tahu. Enggak, saya bicara dalam perspektif PDI Perjuangan. Ya udah monggo. Nah, jadi nggak tahu kalau buat di ukuran di Bapak kan. Di PDI Perjuangan tuh kader itu harus punya sikap gitu. Satunya kata dan perbuatan. Wah, itu Pak pemimpin. Gitu loh. Ya sudah, saya nggak mau membawa itu debat kusir. Jadi lanjut aja. Ini enggak ini kelihatannya memancing saya nanggapi dulu. Enggak apa-apa saya tanggapi, tapi enggak mau dipotong. Gimana sih ceritanya? Saya justru Agak lain. satunya kata dan perbuatan bukan untuk di debat maksud saya gitu loh. Nada Anda itu nunggu di saya enggak masalah ya. Kalau si Oma itu artinya minta dipotong. Kan kenapa sampai nada tunggu setelah ini loh. Nada salah Anda keluar. Kalau sikap itu bukan untuk diperdebatkan gitu loh. Ya. Satunya kata dan perbuatan. Ya, silakan. Nah, tentu karena ini durasi waktunya juga udah mau habis. Santai Bang. Ini santai, ini Kita- patokan aja nih. Kita berharap ya apapun itu pemilu ini bisa kita jalankan secara jujur, adil dan terpercaya, Pak. Ada terpercaya. Terpercaya dong. Harus terpercaya. Kalau tidak terpercaya, maka legitimasi dari hasil pemilu itu juga akan dipertanyakan orang. Nah, untuk terpercaya apa? Maka pemilunya harus demokratis. Tidak boleh menggunakan tangan-tangan kekuasaan, Pak. Kita harus jaga netralitas, ya, aparatur negara untuk ikut cawe-cawe dalam kontestasi politik praktis terkait dengan elektoral ini. Nah, aparatur negara berpolitiklah dalam konteks kepentingan negara, menjaga kedaulatan negara. Tidak boleh cawe-cawe dalam urusan elektoral ini, Pak. Nah, ini harus kita jaga. Kenapa? Kalau pemilunya jujur, adil, dan terpercaya, maka hasilnya legitimate. Kalau dia tidak legitimate, Pak, ya, rakyat kan udah mencatat semua nih proses rangkaian ini, Pak. Dari mulai tadi di MK dicatat publik, Pak. Yang mempermasalahkan itu bukan hanya PDI, publik mempermasalahkan, Pak. Jadi Bapak jangan mensimplifikasi ini hanya persoalan PDI, bukan. Emang ada saya sebut Publik. itu tadi? Ada saya sebut gitu kan enggak? Ya tadi kan Saya kan itu. tidak sebut ini PDI ya, ini kan PDI jangan lagi mempersoalkan apa ini kita harus terima. dipersoalin dong. Nah, ini kan. Jangan dibilang kalau saya ini menganggap bahwa ini persoalan PDI, enggak. Iya, makanya mari kita ngopi dulu. Iya, yang terjadi kan bukan seperti itu. Jadi Yang main kalau di ini MK itu dulu kemarin mahasiswa kok yang menggugat ya pemilu kan? ini kalau bisa terselenggara bukan secara PDI. terpercaya tadi, ya, maka ini akan menjadi baik buat demokrasi kita ke depan. Tapi kalau menggunakan tangan-tangan kekuasaan, apalagi memanipulasi proses pemilu tadi dan hasilnya, maka itu akan mendatangkan pertentangan dan perlawanan-perlawanan, Pak. Kita nggak ingin, ya, persoalan pemilu ini menjadi titik gaduh dalam republik kita. Kita nggak inginkan semua. Gitu loh, maka selalu kita ingatkan, khususnya pada penyelenggara negara, agar ini benar-benar menjadi satu proses yang legitimate. Bang, Gitu. kan PDI Perjuangan sudah bersama Pak Jokowi dalam 2 kali pemilu sebelumnya nih. Iya. Apakah ada, Pak, indikasi-indikasi seperti yang Abang takutkan itu dulu
selama perjalanan abang Iya. bersama Pak Jokowi 2 kali pemilu? Pernah nggak Jokowi Kan melakukan hal-hal yang tidak membersamai benar? kan udah lama nih, artinya udah paling tahu Pak Jokowi bagaimana nih. Iya. Iya, kan Perangai kita dan lihat, perilaku. ya kita lihat belakangan ini aja nih. Kalau kemarin kan tentang Kalau dulu nggak pernah. 2019 bahkan Pak Jokowi mencalonkan diri statusnya sebagai presiden. Iya, presiden. Dan PD Perjuangan menjadi Sebagai presiden, Bos. Ini benar Maka nih. kan Ini- kita jaga, ini yang saya Pak. mau tanya tadi. Benar Maka nih. kita jaga, gitu loh. Kita Nah, jaga. Jadi pengalaman Lah iya pengalaman. dong, kita kan nggak salah mengingatkan ini. Sebetulnya ini hanya peringatan. Jadi peringatan untuk sampaikan ke publik sama-sama kita jaga. Iya. Saya ini setuju, Bapak. Lah itu dia kan, Setuju. setuju kan? Jadi pemilu harus adil, ya kan, jujur, Jujur, terpercaya. dan bermartabat. Iya, bermartabat iya. itu maksudnya jangan bikin Iyalah, rusuh, kalau terpercaya jangan ya, gaduh. kalau terpercaya, jujur, adil dan Statement-statement terpercaya, pun dijaga supaya jangan menyinggung orang. hasilnya kan bermartabat. Statement-statement Gitu dijaga jangan mengarah pada Bang, orang-orang lain. kurang yang satu, tidak baik. Kita nggak ngarah. Ini kan bukan. Ini membawa ke wilayah perasaan. Bukan. Dan dia membawa ke wilayah perasaan. Tadi Ini makanya. jangan Enggak, menjurus ke yang lain. Enggak, coba saya tanya. Yang sekarang yang Anda sebut tadi jangan menggunakan alat kekuasaan, jangan menggunakan apa istilahnya itu ya, power yang dimiliki sekarang untuk Nih, jangan mencari melakukan kemenangan. abuse of power Oh, lah iya. intinya. Itu Anda ngomong sama siapa? Itu berlaku umum, Pak. Loh, iya, Pak. Termasuk Jadi ini untuk PDI berlaku sendiri. umum. bukan. Nah, Jadi kalau ini yang tidak konsisten juga sebetulnya. Ini maka saya tanya, itu disampaikan ke pihak mana? Karena saya lihat tadi Bapak lihatnya ke saya. Apa maksud? Apa maksud? Ya kan? ini yang barusan dibilang politik itu Sebentar, bukan bentar. wilayah perasaan. Bapak membawa ke wilayah perasaan. Sebetulnya ini bukan perasaan. Bukan perasaan. Saya mau tanya dulu sekarang. Tadi kan ada dugaan-dugaan tadi. Ya. Nggak, jangan sampai. Jangan sampai. Kesannya kayaknya ada. Kayaknya Dan sudah Pak Jokowi masih- terjadi gitu. Dan Pak Jokowi masih in power. Kan PD Perjuangan udah punya pengalaman sama Pak Jokowi 2 kali pemilu. Iya, dan di Justru dalam itu yang Bapak tahu. Kita tuh harus Bisa Justru gini. itu yang saya tanya, kenapa muncul statement itu lalu liriknya ke saya. Iya. Itu loh maksudnya. Harusnya, Bang, nanti Anda kan ngomong ke depan sana, tapi juga urusan itu langsung begini gitu maksudnya. Apa? Ini kan benar nggak? Coba ini ada saksinya semua. Nah, itu harus dijelaskan. Gini loh. Nah, itu penting untuk Jadi, kita. misalnya aku kenal Gestur sama abang harus jelaskan, Bang. Pak Tori, misalnya gue kenal sama Bang Saleh udah ngelotok nih. Dan pasti tahu dalam Udah tahu. luarnya. Gua yakin Bang Saleh nggak akan melakukan kecurangan, nggak akan main money politics, nggak akan macam-macam. Nah, misalnya gitu. Dan begini, Karena gue udah pengalaman mengalami. Saya mau tambahkan lagi. Andai kata Jangan misalnya pernah ada ragu. dugaan dan quote and Kalau quote. jadi Sebentar begini, Pak Sarno. dulu belum selesai. Ini dari tadi belum selesai loh. Oke. Gini, andai kata ada dugaan seperti itu, Pak. Misalnya katakanlah ini nanti akan ada penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Nanti apa tidak ditanya orang? Berarti 2 pemilu yang lalu bagaimana? Di mana PDI penyokong utamanya. Pemilihan gubernur DKI bagaimana? Pemilihan wali kota Solo 2 periode bagaimana? Iya. Apa nanti nggak ditanya orang seperti Iya, itu, Pak? dan- Sementara kita ini belum terjadi. Dan gitu. Bang, Ini kan ditambah sudah selesai. ditambah lagi Jadi, pertanyaannya kalau ini, Bang kami Anton. selalu Sebentar dulu. berkomitmen terhadap pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya. Kita tidak boleh ada kecurangan-kecurangan dalam Ya kan ya, kenapa lu duduk sini loh? Ini ini. Dan soal menggunakan Enggak, gini. dan menggunakan aparat negara itu Bang Masinton, itu kan juga sama aja Bang Masinton mengingatkan kepada Bu Risma yang pegang bansos. Iya. Ya kan Pak Budi Gunawan kepala BIN Maka dan saya semuanya. katakan gitu. semua. Pak Lauli Kumham. Imigrasi. Makanya kita ingatkan ini berlaku umum terhadap seluruh penyelenggara negara, Pak. Jangan ada Agar kecurangan. tidak ada kecurangan. Sana. Karena apapun Sana. harus kita jaga. Nggak gini. Sama-sama jadi komitmen. Enggak gini, selama periode kepemimpinan Jokowi mulai dari Solo, Jakarta sama pusat, kira-kira menurut Bapak Pak Jokowi ini apa sebagai pemimpin yang gentleman mengayomi semua pihak enggak? Mengayomi. Ya sudah, berarti itu yang penting. Kalau mengayomi termasuk di dalam penyelenggaraan pemilu pasti mengayomi. Maka karena kita ingatkan terus-menerus, Pak. Ya, Begitulah, butuh yuk. komitmen Ya, iya. agar menjaga pemilu ini. Diingatkan. Tapi pesan tadi ke siapa Bang? Apa? Makanya kemana barang itu? Untuk kita semua. Termasuk Untuk ke seluruh PDI penyelenggara berarti ya? negara, Iya. ke seluruh partai-partai politik. Ini adalah Dan komitmen termasuk kebangsaan menjaga kita. jangan memunculkan apa istilahnya nada-nada negatif terhadap pihak lain. Lebih bagus menonjolkan program-program unggulan.
Oh iya. Itu harus dijaga juga, baik di media sosial maupun media mainstream dan seterusnya. Itu loh. Ya, jangan Bang sampai Masinton. ada kecurangan. Jangan sampai tuduhan tadi yang selama ini mendukung Jokowi, malah sekarang nggak dukung Jokowi karena dia tidak dukung Jokowi, lalu Jokowi disalahkan semua karena Gibran dicalonkan oleh pihak lain, lalu menyalahkan Gibran. Ini yang terjadi. Sebentar. Ini yang terjadi. Begitu Jokowi misalnya dianggap nih nepotisme, lalu Jokowi salah semua. Begitu Gibran dicalonkan oleh orang lain, Gibrannya salah semua. Padahal sementara ini dulu itu Gibran tuh dipuja-puji sehingga menang di Solo. Jokowi dipuja-puji, dianggap presiden paling baik. Kok sekarang tiba-tiba hanya hitungan bulan kalau nggak salah, ini 1-2 bulan terakhir lah. Jadi siapa Kok jadi meruncing yang seperti menganggap ini? pembangkangan Yang membawa itu? ke dalam hati siapa? Siapa yang bawa ke dalam hati? Gestur jadi penting. Coba. Terakhir pesan dari Bang Rizal Ramli untuk pemilu kita nih. Pemilu ini ya harus jujur, adil, terpercaya. Kalau pemilunya curang, apalagi abuse of power, maka rakyat akan marah. Bisa jadi hasil pemilu ditolak oleh rakyat, people power. Teman-teman Makanya jujur pemilunya. Ke teman-teman Jangan mahasiswa, Pak. curang, jangan bohong. teman-teman mahasiswa. Oh, ya, teman-teman mahasiswa, ya, pemilu ini harus dijaga. Tidak boleh ada kekuasaan yang cawe-cawe, apalagi memenangkan calon tertentu. Harus kita jaga. Kalau pemilunya curang, rakyat berhak berontak. Merdeka. Udah pesan umum lah ini, pesan umum. Oke ya, soalnya nunjuknya ke sana. Udah umum pesannya ya. Umum. Ya udah. Ini pokoknya Bang Saleh Daulay dan Bang Masinton masih akan diskusi terus di sini, tapi kita pamit dulu. Sampai jumpa di ada perspektif berikutnya. Agak lain. Lanjut.